Assalamualaikum sahabat SB7 Mata. Terima kasih masih setia menonton channel ini, dan saya juga berharap untuk sahabat semua agar dapat share ya, agar dapat share tentang info-info obat-obat yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke sahabat, kali ini kita ngebahas soal manfaat dari puasa ya. Jadi salah satu sahabat kita juga ada yang menanyakan, Bang, sebenarnya manfaat puasa itu apa sih katanya. Jadi seperti itu, terutama untuk tubuh ya, untuk kesehatan kita. Nah, jadi memang semua yang kita lakukan maksud saya semua peristiwa itu pasti ada manfaatnya dan juga ada mudaratnya ya. Tapi kalau mengenai puasa ini, saya rasa lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Karena apa? Ada iklan. Jadi puasa itu kalau menurut saya itu memang kita berusaha untuk menahan lapar dan dahaga ya, yang utama ya. Tapi juga dalam agama Islam, puasa itu tidak hanya menahan rasa haus dan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan untuk tidak marah ya, dan masih banyak lagi. Tapi yang lebih lengkapnya kita akan mendengarkan penjelasan dari dokter ini ya. Nah, ini dia videonya, simak sahabat ya, dan catat bila perlu, dan juga share ya. Oke, ini dia videonya. Assalamualaikum teman-teman, saya akan sedikit sharing mengenai manfaat puasa dari sudut kesehatan. Mungkin kita tidak menyadari hal-hal tersebut terjadi pada tubuh kita saat kita berpuasa. Yang pertama yaitu proses detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah penghancuran sel-sel yang sudah rusak maupun racun dalam tubuh. Nah, saat kita berpuasa itu terjadi proses yang namanya autofagi. Autofagi ini adalah proses memakan sel-sel yang sudah mati, sel-sel yang sudah rusak, toksin ataupun racun dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih yang bernama makrofag. Setelah dihancurkan, nanti akan terjadi proses regenerasi sel. Jadi terbentuk sel-sel yang baru yang sehat. Yang kedua, saat kita berpuasa itu terjadi peningkatan imunitas. Nah, pada saat puasa itu terjadi peningkatan fungsi sel getah bening, meningkat 6-10 kali lipat, sehingga kita akan lebih kebal atau lebih sehat. Yang ketiga, saat kita berpuasa itu terjadi peningkatan proses neurogenesis. Neurogenesis ini adalah pertumbuhan maupun perkembangan sel-sel otak untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Nah, pada saat kita berpuasa itu terjadi peningkatan fungsi kognitif diantaranya, yaitu fungsi berkonsentrasi akan meningkat, fungsi kecerdasan akan meningkat ya, dan bisa mencegah terhadap penyakit neurodegeneratif diantaranya Parkinson dan Alzheimer. Yang keempat, fungsinya puasa ya, yaitu meningkatkan mood. Karena apa? Saat kita berpuasa itu dihasilkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Kemudian yang kelima, saat kita berpuasa akan menghasilkan hormon pertumbuhan atau HGH. HGH ini adalah Human Growth Hormone. Saat HGH meningkat, akan terjadi peningkatan metabolisme pada tubuh kita. Ya, saat metabolisme meningkat, akan terjadi peningkatan produksi neurotransmitter norepinefrin, sejenis protein ya. Dia akan mengendalikan atau menurunkan berat badan. Kemudian bisa meningkatkan massa otot. Dan kabar baik untuk pasien diabetes, pada saat berpuasa HGH-nya meningkat, kadar gula lebih terkontrol atau menurun, dan resistensi insulin akan menurun ya. Puasa juga
bisa meningkatkan kesehatan jantung, mengendalikan kadar kolesterol, trigliserid ya. Dan juga puasa ini bisa mencegah kita terjangkit penyakit kanker karena saat kita berpuasa terjadi pemberhentian aktivitas sel-sel kanker. Teman-teman semua, selamat berpuasa, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Nah sahabat, jadi itulah video penjelasan tentang manfaat puasa dari seorang dokter ya, yang juga dokter itu memang benar-benar beragama Islam dan dia juga tadi berhijab. Jadi kita semua tahu bahwa banyak sekali manfaat berpuasa itu ya. Jadi jangan sampai kita, terutama kaum Adam, tidak berpuasa ya. Untuk agama Islam juga ya. Kalau yang kaum perempuan, kaum Hawa itu pasti ada kalanya dia tidak berpuasa, mungkin dikarenakan haid atau sedang hamil dan juga penyebab lainnya. Nah, jadi itu saja sahabat penjelasannya dari channel ini, dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Terima kasih.